Iya, saya ya yang itu yang jadi saya coba bantu jadi moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan seri webinar yang kedua pada komunitas belajar Talabi, yaitu tentang pembuatan komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kali ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, waktu disilakan. Amin. Ya, baik. Selanjutnya adalah acara untuk pembukaan. Pembukaan kali ini adalah akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Kita sama-sama tadi sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, yaitu Ibu Ibnu Ayuriska Umaternate SIP MSI. Kepada Ibu disilakan. Halo Ibu. Halo Ibu Niar, terima kasih Ya, atas kesempatan yang luar biasa hari ini. Kita mendapat bagian kegiatan kedua daring yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita bisa menambah wawasan kita dalam program-program unggulan dunia pendidikan saat ini ya. Pertama-tama, marilah senantiasa selaku insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena dengan berkah rahmat-Nya lah kita mendapat kelimpahan rahmat, kesehatan,
hingga kita dapat melewati kegiatan-kegiatan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan program komunitas belajar Talabi yang digagas oleh Bapak Ibu guru hebat. Suara saya jelas ya Ibu ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Bu. Iya, jelas Ibu. Jelas, Bu. Baik, saya ingin menyapa yang sungguh saya banggakan, saya cintai, saya hormati teman rekan partner dinas saya yang hari ini juga kelihatan di Zoom ya, Pak Jali, yang masih semangat ya. Pak Jali ini Bapak Ibu adalah Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Semangat selalu Pak Jali. Walaupun masih pusing beliau, tapi kelihatannya beliau aura-auranya tetap semangat. Yang sungguh kami hormati, kami banggakan, kami cintai Bapak Ibu guru hebat di lingkup dunia pendidikan seprovinsi yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, Pak Budi selaku penyelenggara rapat yang senantiasa bersemangat untuk mengemban dunia pendidikan, terkhusus wabil khusus Kabupaten Buru. Yang sungguh kami banggakan, kami cintai, kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Saya mendapat informasi yang hadir bukan hanya dari Provinsi Maluku, namun dari beberapa daerah yang turut bergabung ya dalam merencanakan apa saja yang harus dibuat dalam komunitas belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dunia pendidikan era sekarang ini menjadi salah satu dunia pendidikan yang banyak menciptakan, banyak dirasakan inovasi ya. Perubahan-perubahan yang sangat signifikan berubah menjadi transformasi pendidikan yang sungguh sangat cepat. Bapak Ibu, kita selaku tenaga kependidikan yang hadir di bumi pendidikan ini sudah sangat tentu harus cepat untuk membiasakan era-era perubahan-perubahan yang terjadi. Kita tidak bisa stuck dengan pola yang lama, tapi bagaimana kita menyesuaikan, mengemban diri, mumpuni, menambah upgrade perkembangan sesuai dengan moda-moda yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Ini menjadi satu tantangan untuk kita bagaimana bisa maju. Kita mengetahui bahwa komunitas belajar adalah tempat wadah di mana tenaga pendidik berkumpul untuk bisa menambah semangat, menambah kepedulian terhadap transformasi pendidikan ya, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka IKM untuk mendukung platform Merdeka Belajar. Untuk itu Bapak Ibu kami harapkan bukan cuman Bapak Ibu guru yang di luar Jawa ataupun di luar dari daerah yang maju. Kita senantiasa tahu bahwa Maluku termasuk salah satu provinsi Maluku yang termasuk salah satu provinsi yang masih ada daerah yang kalau bisa dibilang masih punya keterbatasan yang jauh dari daerah-daerah Jawa yang maju. Tapi ini bukan satu halangan untuk kita tidak meraih apa yang harus kita raih, apa yang harus kita berinovasi, apa yang harus memacu semangat kita. Kami harapkan, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru 1000% sangat mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu gagas. Kami mengapresiasi full tenaga-tenaga kependidikan yang mempunyai semangat untuk selalu bertransformasi menyesuaikan apa yang zaman pendidikan sekarang terapkan. Istilah pendidikan di saat ini di Indonesia sangat banyak. Istilah pendidikan, transformasi pendidikan, ini perubahan yang sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap wabil khusus Kabupaten Buru dengan agenda-agenda seperti ini, kami berharap bisa ada acuan semangat dari Bapak Ibu, bisa menambah
dedikasi Bapak Ibu bisa meraih penghargaan, Bapak Ibu bisa meraih, Bapak Ibu bisa meraih prestasi-prestasi dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Segenap kami selaku eksekutif ya di birokrasi pemerintah selalu mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk tenaga-tenaga pendidik yang mempunyai kualitas yang bagus. Untuk itu, kami harapkan adanya kegiatan ini dapat memicu tenaga kependidikan yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang yang selalu berinovasi dalam penerapan dunia pendidikan, dalam penerapan metode pembelajaran. Bapak Ibu kami harapkan bisa saling berbagi dengan anggota-anggota yang lainnya, agar dunia pendidikan semakin maju, dunia pendidikan disentuh oleh tenaga-tenaga pendidikan yang handal. Namun, terlepas dari semua yang Bapak Ibu lakukan, etika-etika kami tetap mengharapkan Bapak Ibu pun mempunyai etika yang baik. Semakin Bapak Ibu tumbuh besar dalam dunia ini, kami berharap Bapak Ibu semakin merendah untuk dapat dirasakan oleh semua tenaga pendidik yang belum sampai kepada tahap yang sudah Bapak Ibu lewati. Jadi semoga saja forum-forum seperti ini bisa berjalan berkala ya, tidak hanya 1-2 kali, tetapi dengan metode-metode yang bisa kita siapkan, walaupun modanya moda daring, keterbatasan hanya lewat jaringan-jaringan, tapi bisa pemanfaatan yang sungguh sangat luar biasa. Kami prinsipnya apa yang Bapak Ibu lakukan yang terbaik, membangun komunitas-komunitas sebagai sarana-sarana berbagi sarana-sarana komunikasi untuk bisa mendorong Bapak Ibu pada program-program pendidikan terkhusus IKM dan PMM. Semoga semua pendidikan di Kabupaten Buru maupun di provinsi-provinsi lainnya bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sedikit informasi, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Provinsi Maluku mempunyai satu inovasi yang sudah beberapa titik kami laksanakan. Mudah-mudahan bisa disupport, bisa ditanggapi atau bisa diterima oleh rekan-rekan tenaga kependidikan. Kami memiliki satu inovasi yang digagas oleh Pak Kadis, istilahnya yaitu ini sekedar informasi lewat media-media seperti ini agar informasi-informasi ini tersebar di komunitas-komunitas Bapak Ibu agar bisa menjadi satu kolaborasi yang aktif ya. Bapak Kadis mencanangkan tentang inovasi guling. Kalau Bapak Ibu guru yang di Kabupaten Buru, guru di Kabupaten Buru mungkin tidak asing dengan gagasan inovasi yang sementara dilaksanakan oleh Bapak Kadis kita ya. Jadi guling itu adalah guru keliling. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang sudah mumpuni, yang mempunyai komunitas belajar, yang satu step sudah lebih baik dari teman-teman yang lainnya. Siap-siap kita akan melaksanakan inovasi ini, Bapak Ibu. Kita tempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga seperti Bapak Ibu. Penempatan sementara yang bisa memiliki manfaat yang luar biasa untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadi agar terjalinnya standar kompeten bagi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Buru. Jika guru yang bersangkutan mempunyai kualitas yang baik, Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu dipakai oleh sekolah Bapak Ibu, tapi kami akan senantiasa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru agar inovasi-inovasi tersebut bisa berjalan seutuhnya, sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas yang ada pada sekolah-sekolah sesuai dengan standarisasi
yang dicanangkan dari pemerintah pusat hingga di pemerintah daerah. Sekali lagi, saya apresiasi yang sungguh sangat luar biasa oleh semua unsur yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Pak Budi selaku penyelenggara rapat, tetap semangat ya Pak Budi ya. Karena besok atau lusa Pak Budi sudah hadir di Jawa Timur Malang ya, untuk bisa Iya, mengikuti siap, Bu. kegiatan fasilitator. Semoga ilmu yang Pak Budi, rekan-rekan semua dapatkan, ini bisa menjadi suatu bantuan untuk bagaimana kita menerapkan ke sekolah-sekolah tentang transformasi pendidikan yang cepat berubah-ubah. Artinya bertransformasi bukan cuma sistemnya, tapi kita juga sudah harus bertransformasi untuk bisa lebih baik atau untuk bisa maksimal pada pendidikan di era sekarang ini. Untuk itu Bapak Ibu, terakhir dari saya mengucapkan selamat atas kegiatan kedua yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru hebat. Semoga wadah ini menjadi sarana untuk saling silaturahmi, saling berbagi, membentuk komunitas-komunitas belajar untuk bisa meningkatkan semangat dan kepedulian terhadap pendidikan. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal jariah Bapak Ibu, menjadi kebaikan-kebaikan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah salah satu pahlawan untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu adalah unsur yang menerapkan pengetahuan yang mendidik putra-putri bangsa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar. Semoga apapun yang Bapak Ibu guru lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Bapak Ibu, satu yang Bapak Ibu harus tanamkan, saya berpesan bahwa etika tetap dijaga, koordinasi lintas sektor, sesama sektor, keatasan dan bawahan ini harus tetap terjaga, harus terjalin, harmonisasi harus tetap terjalin agar apa yang Bapak Ibu laksanakan dia tetap mempunyai satu hubungan yang baik dengan unsur kolaborasi dengan seluruh sistem yang ada. Mungkin itu saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka dengan resmi kegiatan komunitas belajar Talabi yang periode kedua hari ini. Semoga kegiatannya lancar, sukses, dan apa yang dituju sesuai dengan tujuan Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan utama Bapak Ibu hingga akhir puncak dari kegiatan hari ini. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kami selaku segenap unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Guru, saya selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP, menyampaikan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat untuk sampai dengan selesai kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Niar sebagai moderator ya. Cintanya Pak Budi, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas arahannya dan sambutannya untuk pembukaan pada acara kegiatan kita yang kedua kali ini. Ya, untuk kegiatan yang berikutnya, kita langsung saja pada inti dari kegiatan kali ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang platform Merdeka Mengajar dan membuat komunitas belajar. Nah, untuk selanjutnya kesempatannya saya berikan kepada moderator. Di sini sudah ada Ibu Elsa ini. Bu Elsa, di mana Ibu Elsa? Halo Bu Elsa. Iya. Bu Elsa nanti yang memimpin. Ya. Ya. Untuk waktu berikutnya saya serahkan ke Bu Elsa ya untuk memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bunyar. Mohon maaf sebelumnya untuk semuanya Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Saya agak terlambat karena mungkin gangguan jaringan juga.
Untuk itu saya langsung saja Bapak Ibu webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja melihat, menyimak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Budi Santoso SPD. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih Ibu Elsa sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan yang saya hormati ada Ibu Kabid bidang SMP, ada Ibu Rizka, kemudian ada Pak Kasubag Perencanaan, Pak Gajali. Kemudian ada dari Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di webinar seri kedua ini dari Komunitas Belajar Talabi. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya Kemdikbud itu meminta para guru untuk mengakses platform Merdeka Mengajar karena di situ banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut untuk materi komunitas belajar, nah ini saya perkenalkan singkat lebih dahulu. Jadi saya adalah Budi Santoso, di mana saya di sini berperan sebagai Ketua Komunitas Belajar Talabi. Talabi sendiri ini diambil dari nama bagian di desa tempat tugas saya di Desa Tawano. Itu ada nama Talabi, sehingga saya membuat komunitas dengan nama Komunitas Belajar Talabi. Tetapi anggota di sini bukan hanya guru-guru di Desa Tawano atau di Kabupaten Buru, tetapi ada juga guru-guru dari seluruh Indonesia. Kemudian saya juga sebagai Kokapten Belajar ID di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Buru. Lalu saya juga sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 6. Kemudian ini media sosial saya, ada TikTok, Budi Santoso 57, ada Instagram Budi Santoso 08, Facebook dan YouTube ini sama namanya, yaitu Budi Santoso Matematika. Nah, ini adalah perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan langsung share pada web platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak Ibu adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar, yaitu pada alamat guru.kemdikbud.go.id. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung buka juga pada laptop, komputer, atau di HP bisa juga. Di HP nanti di browser, tinggal diketik di atas yaitu guru.kemdikbud.go.id. Kemudian di enter, lalu muncul tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Nah, ini tulisannya di bagian depan, mulai terapkan kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Karena sekarang ini pemerintah itu sudah meminta sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau sekarang ini ada beberapa, untuk tahun berikut-berikutnya, nanti seluruh sekolah akan diminta untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh asing dengan platform yang dibuat oleh Kemdikbud ini, yaitu platform Merdeka Mengajar atau kalau disingkat yaitu PMM. Nah, ini untuk webinar yang pertama, kemarin saya sudah sampaikan fitur-fiturnya, yaitu ada asesmen murid. Ini untuk melihat bagaimana tes bisa daring atau luring. Kemudian ada perangkat ajar. Di sini berisi bahan ajar, modul project, buku teks, dan sebagainya dengan mengacu pada kurikulum Merdeka. Lalu ada pelatihan mandiri. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa belajar tentang kurikulum Merdeka melalui topik pada pelatihan. Nanti Bapak Ibu bisa dapat sertifikat, di samping juga dapat ilmu yang bermanfaat juga. Lalu ada bukti karya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat karya, kemudian Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerja serta kompetensi Bapak Ibu sehingga bisa saling menginspirasi. Itu lewat bukti karya. Dan yang terakhir ini ada komunitas.
Nah, ini adalah komunitas sebagai wadah yang bisa digunakan pendidik untuk berbagi praktek baik dan berdiskusi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, seperti sekarang ini kita berdiskusi bersama dalam suatu komunitas. Jadi Bapak Ibu ketika masuk komunitas itu bisa berbagi dan berkolaborasi. Kemudian sekarang saya akan membuka di sini, lihat komunitas. Kita akan menjelajah lebih jauh tentang komunitas yang ada di PMM ini. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah klik komunitas, di sini ada bagian atau menu yaitu untuk Anda. Ini adalah komunitas yang saya kelola. Kalau di tampilan saya ini komunitas yang saya kelola itu saya ada 3. Yang pertama adalah komunitas belajar Talabi. Ini komunitas yang pertama kali saya buat. Ini awalnya itu dulu anggotanya guru-guru SMP 15 Puro, tapi kemudian ini diperluas lagi sehingga bisa anggotanya dari daerah-daerah lain juga. Lalu saya juga membuat komunitas MGMP Matematika Kabupaten Buru dan satu lagi komunitas belajar SMP Negeri 15 Buru. Kalau yang ini, yang paling bawah ini komunitas khusus untuk SMP Negeri 15 Buru. Dan kemarin kita sudah kegiatan pada hari Jumat kemarin, yaitu kegiatan pelatihan rapor merdeka. Jadi karena sekolah kami SMP Negeri 15 Buru itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka ada satu guru yaitu Ibu Imaniar yang tadi sebagai host di awal tadi itu yang menyampaikan materi tentang bagaimana mengakses rapor merdeka. Jadi untuk kelas 7 ini karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka menggunakan rapor merdeka. Sehingga perlu disosialisasikan dan dilatihkan ke guru-guru SMP Negeri 15 Buru. Nah, ini untuk tampilan untuk Anda di sini. Lalu, jika Bapak Ibu lihat ke bawah, nanti ada komunitas yang Anda ikuti. Di sini Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Maksimal itu yang Bapak Ibu ikuti bisa 20 komunitas. Jadi di sini saya juga mengikuti komunitas-komunitas dari provinsi lain, ada Pontianak, Semarang, dan sebagainya ini. Ada juga teman-teman dari Maluku, itu ada Sirimau, itu di Ambon, Maluku Tengah, Salahutu, dan sebagainya. Ini adalah komunitas-komunitas yang saya ikuti, sehingga nanti jika komunitas mengadakan webinar, maka nanti akan muncul notifikasi untuk bergabung pada webinar tersebut. Biasanya link webinar itu muncul 1 jam sebelum. 1 jam sebelum webinar itu linknya muncul, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk pada webinar tersebut. Kemudian di sini ada menu ya, menu webinar. Kalau di sini menu webinar itu ada beberapa agenda webinar yang ada pada komunitas-komunitas. Nah, di sini ada banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian di samping kanannya ada menu komunitas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian di sini bisa dicari berdasarkan daerahnya. Ketika diklik di tempat ini ada logo map atau lokasi. Ketika diklik maka Bapak Ibu bisa mencari komunitas di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ini kalau ini saya cari Maluku, sekarang saya akan ganti. Ini saya akan cari Lampung misalkan, lalu terapkan. Kemudian, lah ini sudah ada komunitas-komunitas belajar yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian di sini untuk jenjangnya, Bapak Ibu bisa pilih mau jenjang apa. Bapak Ibu bisa pilih kalau ngajar di SMP, bisa pilih SMP atau bisa pilih yang lain juga. Ini misalkan SMA begitu ya. Kemudian terapkan, maka akan muncul komunitas belajar SMA yang ada di daerah Lampung. Nah, ini untuk mencari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa nanti mengaksesnya. Lalu kemudian bagian kanan ada narasumber. Ini ada narasumber praktek baik IKM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi narasumber yang ada di menu ini. Jadi jika dikebawain ini ada nama-nama narasumber yang ada di seluruh Indonesia. Ada banyak sekali. Jadi kita bisa belajar dan berkolaborasi. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Salah satunya yaitu dari komunitas. Nah, sekarang saya kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk yang lalu itu biasanya komunitas, untuk mendaftar komunitas belajar itu biasanya ada periode pendaftarannya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa langsung membuat komunitas belajar yang ada pada PMM ini. Bapak Ibu kalau membuat nanti tinggal diklik ini, tambah komunitas untuk dikelola. Nah, Bapak Ibu bisa
klik tambah komunitas, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar. Jadi di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu mengajak ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Maaf ya di sini agak bising karena ya kebetulan saya lagi di luar, jadi agak bising. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi untuk mendaftar komunitas belajar Bapak Ibu, ini saya ulangi lagi ya, saya kembali. Jadi ketika pada tampilan platform Merdeka Mengajar lah, ini kalau ini tampilan HP. Jadi Bapak Ibu selain pada desktop atau tampilan pada laptop, Bapak Ibu bisa juga membuka platform Merdeka Mengajar di handphone Bapak Ibu atau Android. Jadi di situ Bapak Ibu nanti ke Play Store, install saja Merdeka Mengajar, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini jika Bapak Ibu menginstal dari HP, dari Play Store. Nah, ini saya kembali lagi ke komunitas, kemudian untuk membuat komunitas belajar yang baru, Bapak Ibu nanti klik yang di sini, tambah komunitas untuk dikelola. Nah, di sini ini ada penjelasan tentang pendaftaran penggerak komunitas belajar implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian komunitas belajar berperan untuk apa di sini sudah ada, yaitu memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, kemudian memecahkan masalah seputar kurikulum Merdeka, berbagi praktek baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum Merdeka, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Lalu tahapan pendaftarannya pertama Bapak Ibu harus menyelesaikan topik kurikulum. Jadi sebelum Bapak Ibu mendaftar nanti silakan diselesaikan topik kurikulum yang ada pada menu pelatihan mandiri. Jadi bisa langsung diklik di sini, lihat topik kurikulum. Nah, di sini ada modul pelatihannya. Nah, di sini ada pelatihan kurikulum Merdeka, ada modul pertama makna kurikulum dalam pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa klik, kemudian langsung nanti Bapak Ibu pelajari semua modul di sini. Ini ada modul, ada aktivitas apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, ini semuanya Bapak Ibu buka. Nah, ini saya contohkan, saya buka modulnya, lalu Bapak Ibu silakan dibuka videonya, ditonton videonya. Nah, ini salah satu video pada PMM, yaitu pada topik kurikulum. Salam dan bahagia. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai menyaksikan video, nanti menuju ke berikutnya. Aktivitas berikutnya itu mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, ini dibuka, ditonton videonya dan dibaca catatan singkatnya di situ. Begitu seterusnya hingga Bapak Ibu ketika semua materi sudah diakses, lalu sekarang latihan pemahaman. Nah, ini adalah latihan pemahaman, nanti silakan dijawab semuanya. Ketika selesai, maka nanti akan ada centang hijau, karena ini saya sudah selesai dan saya sudah lulus, sehingga ini sudah hijau semua. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi latihan pemahaman, lalu mengisi cerita reflektif. Nah, di situ ketika diklik, Bapak Ibu ada pertanyaan, tinggal dijawab saja. Ini contoh pertanyaannya, jika dibandingkan saat Ibu dan Bapak Guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Jadi tinggal Bapak Ibu jawab saja, lalu simpan. Kemudian setelah ada refleksi, lalu Bapak Ibu lanjut ke modul berikutnya, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Nah, itu ada aktivitas yaitu kurikulum dalam pembelajaran dan latihan pemahaman. Lalu reflektif, begitu juga hampir sama seperti yang pertama tadi. Setelah semua selesai, semua tercentang hijau, Bapak Ibu kerjakan post test. Nah, di sini ketika diklik post test, ini kebetulan saya sudah mengerjakan dan sudah lulus, maka di sini sudah luar biasa, pemahaman Anda sangat baik itu. Nah, ini untuk setelah post test, Bapak Ibu maka akan kembali back akan ke modul kedua, yaitu pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Ini hampir sama seperti yang modul pertama tadi, Bapak Ibu selesaikan semuanya hingga tercentang hijau semuanya. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu aksi nyata. Aksi nyata kurikulum Merdeka. Nanti di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan untuk bagaimana mengerjakan aksi nyata tersebut.
Di sini saya memilih untuk membuat ini pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi ini untuk guru dan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Karena di sini saya sudah pernah mengikuti, jadi saya pernah aksi nyata juga, makanya di sini sudah langsung ada pengisian yang saya lakukan. Ini adalah karya saya tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi saya hanya membuat infografik sederhana saja, berupa poster. Saya cuma membuat poster 1 slide saja, kemudian saya sebarkan poster tersebut ke guru-guru. Jadi saya sebarkan melalui Google Form. Di sini Bapak Ibu bisa menyebarkan, bisa lewat Google Form, kemudian bisa lewat langsung ditulis tangan langsung, lalu difoto, didokumentasikan, itu bisa juga. Jadi ada beragam jenis bagaimana untuk membuat aksi nyata. Nah, kalau di sini kan saya membuat infografik, ini saya buat dari Canva. Jadi Bapak Ibu bisa buat dari mana saja, bisa dari PowerPoint bisa, atau bisa juga dari Google Slide. Kalau di berbasis Google Workspace itu ada Google Slide. Itu semuanya bisa. Atau Canva bisa juga. Nah, ini tampilan dari karya saya pada aksi nyata topik kurikulum merdeka. Kemudian di sini Bapak Ibu cantumkan juga. Jadi dalam satu file itu terdiri atas karya Bapak Ibu, kemudian hasil umpan balik dari guru-guru. Nah, di situ saya tinggal share Google Form, kemudian guru-guru mengisi apa yang ditanyakan di Google Form tersebut. Intinya memberikan umpan balik pada karya yang sudah dibuat aksi nyata tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu kumpulkan, nanti Bapak Ibu akan divalidasi. Nah, ini untuk aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu bisa bagikan aksi nyata juga ke guru-guru. Kalau ini adalah umpan balik yang ada di PMM. Ini berbeda dari umpan balik tadi. Kalau yang tadi umpan balik pada karya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu cantumkan di aksi nyata. Kalau yang ini sudah umpan balik dari apa yang Bapak Ibu sampaikan di aksi nyata tersebut, yaitu pada aksi nyata kurikulum merdeka. Kemudian kita kembali. Jadi setelah Bapak Ibu mengupload aksi nyata, divalidasi, itu biasanya validasinya itu penentuan kelulusan itu 2 kali dalam sebulan. Jadi Rabu pada minggu pertama dan Rabu pada minggu ketiga. Jadi ketika Bapak Ibu sudah cek pada topik kurikulum merdeka, kalau sudah divalidasi dan lulus, maka bisa mendapatkan sertifikat. Di sini saya sudah mendapatkan. Ini kalau dilihat sertifikat, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi data-data Bapak Ibu seperti nama, NIP, kemudian NPTK, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Lalu ketika sudah mengisi data tersebut, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini tampilan sertifikat dari Kemdikbudristek. Ini sertifikat tingkat nasional, jadi level nasional, jadi pastinya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ini ditandatangani oleh Dirjen BK. Lalu bagian pada halaman kedua itu ada JP-nya, struktur program kurikulum. Di sini total JP-nya ada 30. Ini ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal GTK. Nah, ini untuk bagaimana Bapak Ibu bisa membuat komunitas belajar, yaitu pada langkah pertama itu menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Nah, kita kembali ke tadi pada langkah-langkah pendaftaran kurikulum merdeka. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik kurikulum, ini Bapak Ibu berarti bisa lanjut ke formulir, isi formulir pendaftaran komunitas. Jadi tinggal diklik saja, nanti Bapak Ibu silakan mengisi formulir, semuanya diisi lengkap. Itu ada biodata, kemudian ada bagaimana deskripsi kegiatan Bapak Ibu, kemudian tempatnya di mana, itu semuanya silakan diisi saja. Di sini karena saya sudah punya 3 komunitas, sehingga sudah tidak bisa lagi membuat komunitas lagi. Karena komunitas dibatasi untuk di PMM ini 3 komunitas. Jadi, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa buat komunitas lebih banyak lagi, sebenarnya bisa. Tapi Bapak Ibu nanti ketika membuat komunitas, kemudian tambahkan penggerak komunitas belajar yang lainnya lagi. Sehingga ketika sudah ada yang bergabung di komunitas tersebut, penggeraknya ada juga, maka Bapak Ibu bisa keluar dari komunitas tersebut dan buat komunitas lagi. Nah, itu strategi kalau Bapak Ibu ingin membuat komunitas yang lebih banyak lagi, lebih dari 3. Jadi Bapak Ibu tambahkan anggota yang sudah lulus pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka. Jadi syaratnya kalau menjadi penggerak komunitas belajar harus sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan
menyelesaikan sampai aksi nyata. Meskipun Bapak Ibu belum lulus itu masih bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai tahap aksi nyata. Kalau menunggu lulus itu tidak apa-apa. Yang penting aksi nyata dulu. Ketika formulir sudah diisi semua, lalu nanti pendaftaran berhasil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, ini ada klik tonton rekaman webinar, itu ada dari YouTube, itu banyak. Nah, ini ketika diklik, maka akan menuju ke webinar di YouTube yang sudah diselenggarakan itu. Oke, saya kembali saja karena di sini jaringannya agak lambat. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa melihat pada bagian ini, panduan pendaftaran, ini sudah ada panduannya juga. Ada dokumen orientasi juga. Jadi nanti Bapak Ibu, nah ini ketika saya buka, lah ini langsung muncul pada panduan pendaftarannya. Nah, itu sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu silakan nanti membuat komunitas belajar, minimal Bapak Ibu buat satu komunitas belajar, minimal di sekolah Bapak Ibu atau di komunitas mata pelajaran, di sekolah Bapak Ibu. Misalkan sekolah Bapak Ibu kelasnya banyak, bisa membuat komunitas guru mata pelajaran begitu. Atau komunitas yang lain lagi. Karena Bapak Ibu, di sini komunitas belajar ini sangat penting. Karena untuk program-program Kemdikbud seperti guru penggerak, sekolah penggerak itu tidak lama jangka waktunya. Jadi kalau sekolah penggerak itu diwacanakan selesai 2024. Kemudian itu untuk guru penggerak 2024 itu selesai, programnya selesai. Kemudian untuk sekolah penggerak itu sampai angkatan 3 saja. Jadi sekarang digencar-gencarnya untuk Bapak Ibu bagaimana bisa mengaktifkan komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti yang ada di room ini silakan membuat komunitas belajar yang ada di komunitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi manfaatkan apa yang sudah disediakan secara gratis oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan atau Kemdikbudristek, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Ya demikian untuk penyampaian dari saya tentang bagaimana cara membuat komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator yaitu Bu Elsa Wance untuk memandu diskusi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi Santoso yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu webinar yang berbahagia, itulah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Santoso SPD. Berikutnya kita langsung dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa tanya, bisa dari raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat atau bisa langsung anjungkan tangan. Terima kasih. Mulai dari saya, Bu. Ya, dengan Bapak. Ya, Bapak Fauzia Tinur, disilahkan. Ya, saya Ibu Elsa, terima kasih. Oh, ya. Maaf, ya. Karena masalahnya pakai HP. Oh iya, ya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Elsa dan Pak Budi, pemateri hebat, Ibu Niar. Juga semuanya teman-teman yang ada di Maluku. Saya dari SMK Negeri 3 Buru. Kebetulan saya melihat link ini dan saya mencoba login di PMM saya. Kemudian saya coba ikut, ternyata ini untuk jenjang SMP gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saya juga dari SMK yang ada di Kabupaten Buru. Ya gini Pak Budi, langsung saja saya sampaikan pertanyaan saya kepada Pak Budi. Terkait dengan saya mengaktifkan PMM ini sudah dari tahun lalu, dari 2021 kayaknya ya. Dari pertama ada digaungkan PMM ini saya sudah ikut aktifkan. Namun saya sudah menyelesaikan beberapa materi pelatihannya, tapi aksi nyatanya belum semua gitu. Nah, kemarin saya mencoba mengisi aksi nyata, tapi saya keliru di file yang udah materi yang saya mau kirimkan gitu. Itu saya keliru memilih filenya itu. Nah, itu gimana, apakah bisa diperbaiki ataukah tidak itu ya? Itu satu. Kemudian yang kedua,
untuk kan ini di sekolah saya belum ada komunitas yang didaftarkan di dalam PMM untuk jenjang sekolah saya. Nah, itu apakah untuk membuat apa nanti komunitas ini perlu surat izin begitu dari sekolah atau dari pimpinan sekolah, ataukah cukup kita yang sudah lulus salah satu dari kegiatan itu bisa langsung mendaftar di apa namanya PMM-nya itu tadi, di komunitasnya, mendaftarkan komunitasnya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu. Saya langsung Pak Budi, mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Ditampung dulu saja. Ibu Elsa tanya yang lain lagi. Ya. Ya, Bapak Ibu webinar, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, terima kasih. Ibu Iya Bu, Sandra Dewi. Ya. Boleh siapa dulu? Bu Elsa ditunjuk tadi yang angkat tangan pertama. Pak Christian tadi dari tadi. Sandra Dewi. Ya, Pak Sandra Christian, Dewi. ya. Silakan. Saya Sandra Dewi. Ya, Bisa? mulai dari saya. Izin, saya Sandra Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari guru SD 253 Bapak Ibu. Kebetulan SD kami ini belum mendaftar di komunitas belajar. Saya baru ingin mencoba dan kebetulan ini ada webinar. Maka saya langsung klik dan alhamdulillah ini tadi langsung dapat pelajaran dari Pak Budi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Kebetulan tadi saya tuh sudah bingung bagaimana cara mendaftar dan sekilas saya sudah dapat memahami. Yang ingin saya tanyakan di dalam apa tadi cara pendaftaran kan kita harus mengisi dulu aksi nyata. Jadi kalau ketika nanti aksi nyatanya belum dinyatakan lulus, apakah kita belum boleh mendaftar? Kemudian untuk menyelesaikan aksi nyata itu, apakah cukup perwakilan dari satu orang guru dari SD saya saja atau harus ketiga-tiganya? Kan di sana yang didaftar boleh 3 orang. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Elsa. Boleh Bu Elsa? Dermawati. Iya, halo Ibu Dermawati. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Elsa. Perkenalkan, saya dari KGB PSL. Ingin menanyakan masalah membentuk komunitas kepada Pak Budi Santoso, yang alhamdulillah begitu paham dengan cara pendirian komunitas. Kemudian saya juga ingin menceritakan sedikit nih pengalaman saya. Saya baru mulai serius membuka FMM ini hari Minggu kemarin, ya. Biasanya saya sudah mendaftar juga, tapi belum begitu saya lirik karena saya sibuk dengan kegiatan pengajar praktik. Jadi saya belum melirik. Setelah saya lirik hari Minggu kemarin, akhirnya selesai menuntaskan modul kurikulum mereka dan implementasinya. Kemudian saya juga langsung melakukan aksi nyata hari tadi, Senin tadi. Kebetulan saya kepala sekolah, jadi saya langsung membuat aksi nyatanya tadi dan langsung saya upload pagi tadi. Dan kemudian saya langsung juga mendaftarkan komunitas. Alhamdulillah sudah terdaftar.
Dan juga saya sudah karena saya sudah melakukan aksi nyata sesuai dengan kata Pak Budi tadi, kalau kita menunggu kan memerlukan waktu yang lama gitu. Tadi sudah terdaftar saya. Mantap. Jadi pertanyaan saya sekarang begini Pak Budi, saya udah mendaftar, kemudian saya lihat pengikut saya 0 gitu kan. Jadi saya belum paham lagi nih bagaimana cara merekrut anggota. Apakah saya langsung memasukkan mereka atau mereka yang memasukkan diri mereka sendiri di platform mereka mengajar ini? Itu pertanyaan saya Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, satu lagi pertanyaan diberikan kepada Bapak Christian. Halo Bapak Christian. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dari yang Pak Budi jelaskan tadi, kami sudah dapat manfaat yang sangat baik karena cara membuat komunitas belajar itu sangat penting bagi kita untuk kita ketahui di tiap-tiap sekolah. Nah, dari topik pembicaraan oleh Pak Budi, saya ingin bertanya. Nah, sebelum itu kan untuk bisa membuat komunitas harus ada syaratnya, atau seperti Pak Budi bilang syaratnya itu kita harus lulus aksi nyata. Nah, aksi nyata ini merupakan kunci agar supaya kita bisa membuat komunitas. Nah, banyak sekali yang tidak lulus aksi nyata. Nah, saya mau bertanya, bagaimana tips-tipsnya agar kita itu bisa lulus aksi nyata, agar kita itu bisa dapat validasi dan bisa dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat. Selain materinya itu harus lengkap, apa sajakah tips-tipsnya agar kita itu bisa divalidasi dan mendapat sertifikat? Jadi begitu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Saya langsung ke Pak Budi menjawab. Jadi silakan yang mau bertanya nanti dibuka schedule. Ya, terima kasih Bu Elsa. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan pada webinar kali ini. Saya akan mencoba menjawab ya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Fauziati. Bu Fauziati bertanya, apakah bisa mengganti aksi nyata yang sudah diunggah itu? Ya, untuk Bu Fauziati, ketika Ibu sudah mengunggah aksi nyata pada topik, misalnya topik pelatihan kurikulum merdeka, maka itu aksi nyatanya nanti divalidasi dulu oleh tim validator. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menunggu hasil validasinya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menunggu, nanti bisa ditentukan. Jadi ketika nanti sudah waktunya lulus, maka nanti Bapak Ibu bisa lulus. Nah, jadi begitu. Itu untuk bagaimana kita setelah mengupload aksi nyata. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Fauziati, apakah ada surat izin dari atasan? Nah, untuk membuat komunitas ini tidak perlu surat izin dari atasan atau dari dinas, itu tidak perlu surat izin. Karena ini komunitas belajar ini fokusnya untuk bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa belajar, kemudian berbagi bersama, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik juga. Jadi di sini tidak diperlukan adanya surat-surat izin begitu untuk membuat komunitas belajar. Nah, itu jawaban pada Ibu Fauziati. Bagaimana Ibu Fauziati, bisa diterima? Mantap, siap. Terima kasih banyak Pak Budi. Luar biasa, mantap ya. Ya, terima kasih Ibu Fauziati. Sekarang saya lanjut ya ke Ibu Sandra Dewi. Tadi pertanyaannya, apakah kalau belum lulus pelatihan itu bisa mendaftar komunitas? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, tadi ketika mendaftar komunitas, itu kan yang pertama itu sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Sebentar, saya akan share screen ulang ya. Nah, saya akan menuju ke komunitas.
kemudian tambah komunitas. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tahap pendaftaran yang pertama, menyelesaikan semua modul dan aksi nyata di topik kurikulum pada pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan aksi nyata, maka Bapak Ibu sudah bisa mendaftar komunitas. Jadi intinya sudah menyelesaikan semua modul-modul, kemudian post-test semuanya sudah selesai, dan sudah mengerjakan aksi nyata, maka nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat komunitas belajar. Nah, nanti saya tinggal Pak ya, sudah pernah dapat sertifikat, tapi yang di kurikulum Merdeka bisa juga berarti. iya Ibu, memang ini yang dipakai pelatihan kurikulum Merdeka memang. Jadi nanti Bukan langsung maksudnya bisa. yang modul yang gambar Ki Hajar Dewantara itu saya sudah pernah dapat sertifikat. Boleh pakai yang itu? Oh, itu Merdeka Belajar ya? Yang Merdeka Belajar. Oh, kalau ini ya syaratnya itu kurikulum Merdeka. Tapi memang Bapak Ibu sebelum mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka memang sebaiknya mengikuti Merdeka Belajar dulu. Jadi Bapak Ibu biar bisa tahu bagaimana agar bisa mewujudkan Merdeka Belajar itu. Karena di sini ada urutannya toh, pada pelatihan mandiri di topik itu ada ada Merdeka Belajar. Yang pertama Merdeka Belajar, yang kedua kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya dua-duanya sudah lulus, sudah ada sertifikat. Ini yang ketiga, kalau yang ketiga perencanaan pembelajaran, ini syarat untuk membuat webinar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah komunitas belajar sudah terbentuk dan Bapak Ibu ingin mengadakan webinar sendiri, maka harus sudah menyelesaikan aksi nyata pada perencanaan pembelajaran. Kemudian masalah lulus atau tidak, mendapat sertifikat atau belum, itu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata pada perencanaan pembelajaran. Nah, itu untuk membuat webinar. Tapi kalau untuk membuat komunitas belajar, itu syaratnya yaitu topik kurikulum Merdeka. Yang thumbnailnya itu gambar anak-anak ini ya. Kalau yang gambar KHD, Ki Hajar Dewantara itu Merdeka Belajar. Jadi itu belum cukup untuk mendaftar komunitas. Tapi pelatihan yang kedua ini, kurikulum Merdeka. Oke, kemudian apakah untuk mendaftar itu bisa satu orang? Ya, Bapak Ibu, ketika mendaftar komunitas belajar itu kan ada penggerak komunitas itu maksimal itu ada 3. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mendaftar satu orang saja bisa saja. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan hanya satu orang boleh saja. Yang penting sudah menyelesaikan aksi nyata pada kurikulum Merdeka. Tetapi kalau Bapak Ibu mendaftarkan 3 orang juga untuk penggerak komunitas, Bapak Ibu dan rekan Bapak Ibu ada 2 lagi itu bagus juga. Tapi nanti Bapak Ibu tinggal ditanya aja, sudah selesai belum kurikulum Merdeka, topik pelatihan itu. Karena itu menjadi syarat pada pembuatan komunitas itu. Ya, Ibu Sandra Dewi, bagaimana bisa diterima? Iya Pak, paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Ibu Darmawati. Jadi Ibu Darmawati bertanya, tadi sudah mendaftar, tapi pengikutnya masih 0. Lalu bagaimana cara memasukkan pengikut? Sekarang saya akan tunjukkan ya, bagaimana agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pengikut. Sekarang kita ke komunitas ya. Jadi Bapak Ibu menuju ke komunitas, kemudian Bapak Ibu klik saja komunitas yang akan Bapak Ibu bagikan. Ini misalkan komunitas belajar Talabi ya. Nah, ini Bapak Ibu buka, kemudian Bapak Ibu klik di sini. Klik share, tanda share di bagian atas. Lalu Bapak Ibu bisa bagikan di WhatsApp, Facebook, atau Telegram, atau salin link. Nah, begini. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah bagikan, nanti rekan Bapak Ibu nanti akan membuka linknya. Nanti akan muncul linknya. Ketika dibuka, langsung menuju ke komunitas Bapak Ibu. Langsung bisa diklik ikuti. Lah, nanti begitu. Ini saya coba daftar yang sebentar ya. Saya coba di sini share, lalu salin link ya. Salin link. Kemudian saya akan membuka tab baru. Ini saya stop dulu. Nah, saya akan share ulang. Sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini misalkan saya salin link. Ini bisa disalin, dikirim ke WA, Telegram, Facebook, Instagram, itu bisa. Lah, ini linknya. Nah, ini sudah saya masukkan di tab baru. Linknya sudah saya masukkan. Ya, memang nggak kelihatan, saya menggunakan tab. Lah, ini
ketika Bapak Ibu buka link, ketika linknya Bapak Ibu bagikan ke komunitas, ke teman Bapak Ibu, maka akan muncul komunitas Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti muncul ikuti. Nah, ini kebetulan saya membuka komunitas saya, jadi sudah tidak ada ikuti, karena ini komunitas saya sendiri. Sekarang saya coba ya komunitas yang lain ya, misalkan komunitas, sebentar, saya buka dulu. Komunitas yang ada di Indonesia ada banyak. Nah, ini. Nah, ini saya buka komunitas acak ya. Ya memang saya belum tampilkan ya. Ini saya buka link dari komunitas acak di Indonesia lah. Ini saya buka komunitas SLCC PGRI Kabupaten Waikanan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka link yang Bapak Ibu bagikan, akan muncul tombol ikuti. Nah, nanti tinggal ikuti saja. Nah, ini saya sudah ikuti. Berarti nanti Bapak Ibu mendapatkan pengikut 1. Nah, itu nanti kalau ada beberapa orang yang Bapak Ibu bagikan dan mengikuti, nanti akan bertambah banyak. Jadi semakin Bapak Ibu meng-share atau membagikan link kepada rekan-rekan guru yang lain, maka semakin banyak pengikut. Kalau banyak pengikut, kalau Bapak Ibu mengadakan webinar, nanti juga banyak sekali yang mengikuti webinar Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dibagikan linknya pada rekan-rekan guru yang lain. Oke. Bagaimana Ibu Dermawati? Bisa diterima? Cukup jelas Pak Budi, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian lagi muncul pertanyaan saya Pak Budi. Untuk masalah pengikut alhamdulillah sudah bisa, saya akan coba nanti. Kemudian agenda kegiatan komunitas. Ini bagaimana ini kalau kita masukkan di apakah perlu dimasukkan di platform Merdeka Mengajar ini kegiatan kita ini atau bagaimana, atau kita mandiri melaksanakannya rutin tiap bulan bersama anggota komunitas kita di lokasi yang sama, atau bagaimana ini, apakah ada kita memasukkan dokumen-dokumen atau berupa keterangan kita atau apa gitu di dalam platform Merdeka Mengajar ini untuk aktivitas dari komunitas yang kita jalani gitu. Ya, terima kasih Bu Dermawati atas pertanyaan lanjutan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membuat webinar, ketika sudah mengadakan webinar, nanti Bapak Ibu bisa mendokumentasikan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti berupa video, kemudian kalau ini saya rekam, jadi nanti bisa saya share juga, saya share di YouTube, kemudian nanti saya bagikan. Kemudian bisa juga foto-foto dan ada catatan refleksi. Nanti biasanya ketika Bapak Ibu sudah melakukan webinar itu diminta isi link yang ada pada itu. Biasanya ada dibagi oleh komunitas belajar yang ada di daerah masing-masing. Kalau saya kemarin ikut kegiatan yang di Ambon itu kita ada komunitas belajar Maluku. Jadi kemarin kebetulan ada tim validator juga. Ada guru di Maluku yang jadi validator, kemudian menginformasikan untuk meng-share, untuk mengisi formulir ketika selesai mengadakan webinar. Jadi nanti dokumen-dokumen berupa foto, video itu dimasukkan dalam link Google Form tersebut. Nah, itu untuk Bapak Ibu ketika selesai mengadakan webinar. Jadi nanti bisa dilaporkan pada link yang sudah disediakan. Nah, begitu Ibu Dermawati. Oke, Pak Budi, itu untuk kegiatan webinar secara daring. Bagaimana kegiatan kita yang langsung daring dengan rekan-rekan sama satu sekolah gitu? Oh iya, ya itu nanti tadi belum saya jawab. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat komunitas belajar itu usahakan Bapak Ibu sudah memiliki program-program begitu. Program-program rutin yang Bapak Ibu lakukan atau selenggarakan bersama komunitas belajar. Seperti di komunitas belajar Talabi ini sudah webinar kedua. Jadi kami komunitas belajar Talabi itu berusaha untuk berbagi, mengadakan webinar ataupun berbagi dalam bentuk yang lainnya itu setiap minggu. Jadi kemudian dibuat materi-materinya. Kalau ini saya baru beberapa materi, nanti akan saya buat juga untuk program berikutnya itu materi apa saja, narasumbernya siapa saja, kemudian yang didatangkan siapa saja. Itu kalau bisa sudah terkonsep dengan baik, sehingga nanti komunitas belajar Bapak Ibu nanti lebih maksimal gitu. Jadi komunitasnya lebih jelas dengan adanya materi-materinya apa saja itu sudah jelas. Jadi nanti silakan Bapak Ibu buat agenda, jadi seperti jadwalnya itu materinya apa, kapan, kemudian pesertanya siapa saja, yang diundang siapa saja, begitu.
Ya, demikian Ibu Dermawati. Sungguh luar biasa Pak Budi materinya. Jadi bertanya lagi nih Pak Budi, maaf Pak Budi. Seandainya ini saya baru ancang-ancang ini agenda yang sudah Pak Budi sampaikan tadi. Seandainya saya bikin program atau agenda mengadakan kegiatan rutin komunitas saya di kebetulan lintas sekolah saja gitu kan, untuk 1 kali seminggu. Kemudian kegiatan saya ini apakah perlu saya dokumentasikan atau arsipkan gitu? Ya, terima kasih Bu Dermawati. Jadi memang bagusnya kalau Bapak Ibu mengadakan kegiatan itu harus didokumentasikan. Dokumentasinya itu bisa beragam bentuk, bisa Bapak Ibu upload di YouTube. Lah, kalau di YouTube itu biasanya aman nanti tidak akan hilang. Atau Bapak Ibu bisa juga di portofolio digital yang lain. Bisa di Google Slide, atau kalau di Microsoft ada Microsoft Suite. Kemudian kalau di Google ada Google Slide ada juga, dan banyak macam bentuknya. Itu nanti silakan didokumentasikan dengan baik agar nanti Bapak Ibu bisa tahu nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, lalu bisa tahu ini sudah baik atau belum kegiatannya, kemajuannya bagaimana, itu bisa tahu. Ya, begitu Ibu Dermawati. Oh, begini Pak Budi, saya ingin penguatan sedikit. Oh, jadi berarti kegiatan yang kita jalani ini, misalnya contohnya sekarang Pak Budi menjalani webinar ini, atau saya menjalani kegiatan secara daring nanti di sekolah, tujuan untuk mempublikasikan itu bukan untuk tindak lanjut dari platform Merdeka Mengajar, tapi tujuannya untuk berbagi dengan rekan yang lain, begitu ya Pak Budi? Iya, ya bisa Ibu. Itu untuk bisa dibagikan, di-share juga, toh. Jadi bermanfaat itu nanti dokumentasinya. Sangka saya tadi ada tindak lanjut dari platform Merdeka Mengajar nih, yang kegiatan kita ini. Kalau tidak lanjut ya? dari platform Merdeka Mengajar, itu nanti biasanya kalau Bapak Ibu aktif di komunitas belajar, nanti akan dijadikan narasumber pada PMM, atau nanti diundang pada kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti kemarin di pemateri saya di Ambon itu diundang di Hari Guru Nasional, diundang oleh Menteri Mas Nadiem, karena beliau aktif sekali di komunitas, sering mengadakan webinar, kemudian jadi itu sudah terekam gitulah. Kalau sudah mengadakan kegiatan di PMM itu sudah terekam otomatis, jadi bisa nanti dilihat oleh Kemdikbud. Dan juga kalau ada link, tadi seperti saya sampaikan ada link untuk pendokumentasian, itu bisa diisi link tersebut sehingga nanti bisa dilihat oleh Kemdikbud. Ibu sudah tahu linknya apa belum? Belum lagi Pak Budi. Belum Ya, sampai ke sana lagi kita. Iya. Nanti akan saya share ya, akan saya cari dulu ya. Kalau ada nanti saya akan kirim di sini, di chat box ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya sore ini Pak Budi. Ya, lebih sama-sama. semangat lagi nih melakukan aksi nyatanya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dermawati. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Christian. Bagaimana tips agar bisa lulus aksi nyata? Ya, terima kasih Pak Christian. Untuk menjawab pertanyaan Pak Christian, sebenarnya tipsnya itu Bapak Ibu membuat karya sederhana saja. Seperti saya tadi menggunakan Canva. Kalau saya menggunakan Canva for Education, jadi itu bisa memanfaatkan fitur-fitur gratis yang ada di Canva tersebut. Atau Bapak Ibu bisa juga gunakan PowerPoint, atau bisa juga sebenarnya Word, Microsoft Word bisa juga, atau yang lainnya bisa juga. Yang penting itu merupakan bagaimana Bapak Ibu menjawab pertanyaan pada aksi nyata tersebut. Kalau pada punya saya itu kan bagaimana tentang strategi untuk kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah. Saya kan memilih itu yang tentang kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, itu saya menggunakan infografik saja. Jadi berupa gambar saja, itu bisa aja. Jadi hanya 1 slide, atau nanti kalau Bapak Ibu bisa membuat 2 slide atau 3 slide di PowerPoint bisa juga. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti mau yang mana. Maaf, ini ada yang share screen ya. Ini mau share screen apa? Ibu Dr. Anda Fitri mau share screen apa ya? Ya, begitu ya Bapak. Ya, bagaimana? Ya. Oke, untuk Pak Christian jadi begitu.
Ya, silakan Ya, di itu, terima Bu. kasih Pak Budi Stop. atas jawabannya, sangat bermanfaat. Ya. Sebelumnya saya sudah melakukan aksi nyata. Terus di aksi nyata itu semua materi yang saya buat itu melalui Canva, kemudian ada juga yang lain. Cuma di saat pengumuman validasi, aksi nyata saya itu tidak lolos dituliskan karena kurang apa timbal balik dari rekan guru, kemudian kurang dokumentasi. Nah, jadi saya belum terlalu paham sebenarnya kurangnya itu bagaimana, sedangkan dokumentasi saya ada, kemudian referensi hubungan timbal balik juga ada, tapi di situ dikatakan kurang. Ya. Ya, untuk Pak Christian, Bapak sudah membuat umpan balik, maksudnya meminta umpan balik dari rekan guru belum? Sudah Pak, tapi hanya 2 guru saja yang memberikan umpan balik. Berapa orang guru? 2 orang saja Pak. Di sini agar aksi nyata Bapak bisa divalidasi dan lulus, itu minimal 5 umpan balik dari rekan guru. Setelah dapatkan 5 umpan balik, nanti digabungkan. Jadi karya Bapak Ibu digabungkan dengan umpan balik 5 tersebut, minimal 5. Nanti Bapak Ibu upload, nanti pasti akan tervalidasi. Karena yang penting itu umpan balik. Ya, begitu Pak Christian. Iya, sudah saya paham. Jadi minimal itu harus 5 ya Pak? Iya. Nanti ditambah lagi Pak, untuk umpan baliknya nanti ditambah jadi 5. Kalau bisa ya lebih lah, bisa 8 atau 10, lebih bagus lagi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya saya kembalikan ke Bu Elsa, barangkali ada lagi yang mau bertanya ini. Terima kasih untuk ada satu lagi tuh Bu Christina. Bu Christina. Pertanyaan terakhir. Saya Pak. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Christina Azi dari Kabupaten Ngada, NTT Flores. Dari unit kerjanya itu SMPN 2 Bajawa Utara. Yang ingin saya tanyakan ini tuh Bapak, kemarin tuh di aksi nyata saya salah upload. Maksudnya mau hapus kembali itu gimana caranya Pak? Ya Bu. Oke, terima kasih Bu Christina. Jadi untuk Bu Christina sudah mengupload aksi nyata, tetapi itu salah upload ya. Jadi di situ akan tertulis, di situ divalidasi ya, proses validasi. Jadi kalau masih dalam tahap validasi, itu Ibu belum bisa mengganti. Tapi nanti kalau sudah diperiksa oleh validator, kemudian diberikan umpan balik dari validator, biasanya ada keterangannya. Silakan Bapak Ibu cantumkan umpan balik dari rekan guru yang lain. Nah, kayak kemarin saya Merdeka Belajar, itu sebenarnya saya upload hanya infografik saja. Makanya kemarin Merdeka Belajar itu saya belum lulus. Bentar. Jadi kemarin pas Merdeka Belajar awalnya saya belum lulus karena saya tidak mencantumkan umpan balik. Tetapi ketika sudah diperiksa oleh validator, udah diberikan umpan balik, sudah bisa diperbaiki lagi. Itu kalau sudah diperiksa, nanti dikembalikan ke kita, jadi kita bisa mengerjakan aksi nyata lagi. Makanya kemarin saya tambahkan umpan balik dari guru, sehingga akhirnya bisa lulus untuk yang topik Merdeka Belajar. Ya, begitu Bu Christina. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bu Elsa. Ya, terima kasih. Kegiatan ini sampai di sini. Terima kasih untuk semua peserta webinar di ini yang sudah bergabung. Terima kasih juga 5 orang penanya.
kasih untuk Pak narasumber Bapak Budi Santoso mengakhiri pertemuan di hari ini. Mari kita menutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Elsa, itu ada yang bertanya lagi Bu Elsa tadi. Ada yang masih raise hand. Itu ada Pak Umar Usia, coba dipersilakan dulu Bu, sebelum kita tutup. Ya, mohon maaf, ada pertanyaan dari Pak Iya, Umar baik. Usia. Mohon izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi yang kami hormati, mohon maaf, saya ingin menyampaikan terima kasih dari Pak Budi karena untuk di Kabupaten Buru ini, alhamdulillah Pak Budi sudah maksimal dalam hal untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Tapi saya pikir juga bahwa untuk tingkat SMP dan SD di Kabupaten Buru ini belum maksimal untuk menjalankan kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, mungkin kiat-kiat apa yang harus kita dorong untuk artinya pembelajaran kurikulum merdeka ini bisa lebih maksimal untuk di setiap satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Buru. Karena alhamdulillah Pak Budi sudah dengan berbagai macam pengetahuan dan juga punya kemampuan untuk bisa men-share informasi ini agar kurikulum merdeka ini di Kabupaten Buru, khususnya di Kabupaten Buru dan di satuan pendidikan ini bisa jalan secara maksimal. Yang kedua, mohon maaf juga masukan bahwa dengan kegiatan webinar ini, sebenarnya yang pertama memperpendek rentang kendali, yang kedua lebih maksimal efisiensi, yang ketiga juga mungkin dengan perkembangan IT teknologinya kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan semacam ini. Tapi kenyataan setelah kita lihat ini, mohon maaf bukan apa, tapi responnya kurang terlalu lebih banyak begitu, sehingga mungkin supaya dia lebih booming ataupun dia bisa maksimal untuk satuan-satuan pendidikan ini, kira-kira langkah-langkah apa yang mesti harus dilakukan. Nah, terima kasih Pak Budi, mungkin sementara itu masukan, dan juga saya juga ingin supaya sekolah kita ini bisa, maksudnya bisa mengaktifkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun terlibat dalam komunitas-komunitas belajar. Baik, untuk sementara. Yang berikut lagi Pak Budi, mohon maaf, mungkin kan di Provinsi Maluku ini kan ada BGP, Balai Guru Penggerak ya, seperti semacam itu. Sehingga mungkin kegiatan-kegiatan begini mungkin ada juga share dengan BGP supaya mungkin bisa lebih maksimal untuk tingkat provinsi Malukunya. Mungkin sementara seperti itu Pak Budi. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Budi Santoso untuk menjawab pertanyaan dari Indonesia. Sebenarnya Pak Budi, mohon maaf, baterai saya hampir habis. Ya, terima kasih Bu Elsa. Terima kasih juga pada Pak Umar Usia sudah bertanya tadi. Jadi pertanyaannya, langkah apa agar sekolah kita bisa mengaktifkan komunitas belajar? Ya, di sini untuk Pak Umar Usia, nanti Pak Umar Usia kan ini di sini sudah mengikuti webinar ini. Jadi nanti silakan Pak Umar menggerakkan komunitas guru yang ada di sekolah Bapak. Jadi nanti diaktifkan agar mereka bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Karena untuk guru di zaman sekarang itu harus sudah terbiasa dengan IT, salah satunya yaitu platform gratis dari Kemdikbud ini, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi silakan nanti diakses dengan baik oleh Bapak Ibu guru di sekolah Bapak. Kemudian silakan dibuat komunitas belajar. Komunitas belajar nanti silakan dibuat sehingga nanti Bapak Umar dan Bapak Ibu guru lain di sekolah bisa aktif dalam kegiatan untuk komunitas belajar ini. Nanti bisa berbagi apa saja. Jadi misalkan ada yang
ada yang mahir dalam bagaimana membuat bahan presentasi misalnya. Misalkan ada guru yang belum mahir membuat bahan presentasi menggunakan Canva atau PowerPoint atau sebagainya. Lah itu silakan salah satu guru itu bisa berbagi praktik baik pada rekan guru yang lain. Jadi materi bisa apa saja, yang penting materi tersebut bermanfaat, terutama untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian nanti silakan saja sering-sering mengakses platform Merdeka Mengajar, karena di situ banyak sekali panduan untuk bagaimana bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya itu tadi memberikan saran agar bekerjasama dengan BGP Maluku. Ya memang ini untuk webinar saya pertama kedua ini memang saya belum berkoordinasi dengan BGP Maluku. Tapi untuk yang ketiga nanti yang insya Allah nanti minggu depan hari Senin itu ada webinar lagi. Jadi itu rencananya nanti akan kerjasama dengan BGP Maluku sehingga nanti pesertanya bisa semakin banyak dan semakin meluas juga. Ya itu dari saya Pak Umar Usia. Bagaimana bisa diterima? Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, ya sama-sama Pak Umar. Iya. Nah, kemudian ini saya baca juga di kolom chat, ini ada Bu Eza. Maaf Pak kalau seandainya sekolah tempat kita mengajar belum mendaftar kurikulum Merdeka, apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, misalkan sekolah Bapak Ibu belum menerapkan kurikulum Merdeka, ya Bapak Ibu silakan saja mengakses secara mandiri platform Merdeka Mengajar, dan Bapak Ibu silakan membuat komunitas belajar. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu belum menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana prinsip dari kurikulum Merdeka itu. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah nanti bisa menerapkan bagaimana prinsip dari kurikulum Merdeka, meskipun belum terdaftar secara resmi pada IKM. Jadi bisa juga. Terutama untuk di sini penggerak komunitas belajar. Jadi usahakan ada yang menjadi penggerak komunitas belajar. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal, banyak pengetahuan dari komunitas-komunitas yang lainnya juga, bisa belajar bersama. Ya itu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Berikutnya saya kembalikan ke Ibu Elsa. Oh, Bu Elsa sudah habis. Berikutnya Bu Imaniar ya yang akan mengambil alih. Ya, Pak Budi. Ya, terima kasih. Sekali-sekali ya. buat. Di sini ada yang resen lagi ya. Ya, Pak Christian. Pak Christian tadi belum bertanya ya Pak? Cuma mau mengusulkan Pak Budi kalau kita ulang bertemu membahas cara membuat video praktik baik yang baik itu bagaimana, agar supaya kan kita guru-guru itu bisa berbagi praktik baik, membuat video itunya itu yang baik itu bagaimana, atau agar supaya Iya. Ya Pak Christian, untuk webinar saya selanjutnya, webinar ketiga, nanti pada hari Senin tanggal 19, itu topiknya adalah membuat karya terintegrasi platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti terkait dengan pertanyaan Pak Christian itu nanti akan saya jawab juga pada webinar berikutnya ya, hari Senin. Ya. Nanti silakan diikuti kembali. Ya, demikian Pak Christian jawaban dari saya. Iya Pak Budi. Ya, soalnya di video praktik baik mengajar itu kan saya sempat sharing di Google cara membuat praktik baik yang baik itu dia kan lewat metode STAR. Nah, cuma saya belum paham STAR itu bagaimana. Cuma saya usulkan ke Bapak Budi kalau ulang kita bertemu membahas cara membuat praktik baik dalam menggunakan metode STAR. Ya Pak Christian, ya nanti insya Allah akan ada di webinar berikutnya ya. Ya untuk Bu Christina ini tidak ada daftar hadir ya Ibu. Ini tidak pakai daftar hadir. Ya demikian saya kembalikan ke Ibu Imaniar. Ya baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya lagi atau cukup sampai di sini saja? Ini yang angkat tangan sudah selesai semua kan? Ya, baik. Apabila Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti apabila Bapak Ibu mau bertanya kembali, nanti bisa silakan hubungi Pak Budi melalui WA tadi sudah di-share di kolom chat. Nah, atau nanti Bapak Ibu silakan nanti
kita bertemu kembali pada seri webinar yang berikutnya pada 1 minggu kemudian. Jadi hari apa ini? Hari Senin depan. Nah, hari Senin depan kita akan bertemu kembali pada seri webinar yang ketiga. Untuk mengakhiri pada pertemuan kita kali ini, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak Ibu silakan mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Nanti Pak Budi silakan dibuat. Baik, Bapak Ibu yang masih kameranya yang masih mati, silakan dinyalakan dulu biar kelihatan wajahnya. Ya, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu yang lain dimohon jangan chat terlebih dahulu. Kita foto terlebih dahulu. Jadi chatnya berhenti dulu ya. Sekarang gaya apa? Gaya apa ini? Gaya literasi ya. Baik, semuanya Bapak Ibu gaya literasi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kegiatan webinar kita pada sore hari ini telah berakhir. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan kita akan bertemu kembali pada sesi webinar berikutnya pada 1 minggu kemudian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas atensinya dan keaktifan dalam kegiatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, Maniar, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Izin live. Terima kasih. Ya. Pak Jali, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Budi. Ya.